Ini ada, oh sambal ini, sambal tahunya gini nih tuh. Enak banget. Tahu apa? Tahu susu. Tahu susu Sumedang. Aku nggak pakai makeup. Cuman pakai apa, sunscreen doang. Lipstiknya bagus. Ada di keranjang guys. Nggak dikawinin ya? Nalanya nggak mau. Pakai day cream, pakai. Kucing, bogel. Zara kelas 4. Anak bulan hilang udah ketemu, udah kak. Dia pulang sendiri. Guys, bantu tap-tap layar dulu dong, bantu tap-tap layar. Soalnya kalau nggak tap-tap layar, nggak naik-naik. Jadi, cakap-cakap. Jadi ada yang nanya, Tenovi gimana cara melongsorkan berat badan? Sebenarnya aku udah sering ngetek, udah sering banget ngetek. Aku tuh nggak pernah obat-obatan gitu, nggak pernah ya minum obat apa segala macam. Aku tuh waktu itu ke dokter gizi guys. Jadi ada dokter gizi namanya Mafda Klinik. Itu bagus banget. Aku sempet turun sih, tapi kalau nggak suntik itu aku naik lagi gitu. Jadi harus suntik terus. Dan aku nggak tahu sih kalau suntik itu bahaya apa enggak gitu. Tapi yang aku pikir kok aku jadi bergantung sama suntik. Kalau misalnya nggak suntik aku makan lagi gitu. Jadi makanya udah diet segala macam, aku putusin untuk ya udahlah aku bariatrik aja. Itu pun aku pikir-pikir sampai sekitar 2 mingguan. Tap-tap layar guys, sama absen atas ini. Kalau kalian punya populer, kirim-kirim populer yang banyak.
hari ini aku mau ketemu Laila. Kalau kalian tahu Laila, Laila itu adalah anak asuh aku yang pertama kali aku rawat. Terus dia itu, makasih Restu, dia itu aku titipkan waktu itu ke KNDJ Malang. Karena waktu itu anak-anak asuh aku diacak-acak sama dia, sama dinsos gitu. Terus sekarang pihak dari Malang juga nggak bisa terima Laila karena udah coba pengurusan tapi ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena penyerahannya bukan orang tuanya. Nah sama aku juga gitu, orang tuanya kan menghilang nih, si ibunya Bu Lia. Terus keluarganya juga tidak kooperatif, jadinya ya otomatis nanti Laila kita titipkan ke dinas sosial Tangerang setempat. Itu guys. Ripin mana di yayasan? Anjay, Citra tidur. Jadi di rumah aku di yayasan nanti kalian lihat ada berapa anak. Ada berapa anak tahu? 3. Ada 11. Ada 11 anak guys. Jadi yang diserah terimain dari KNDJH itu 3 anak. Anak aku 7, 10. Terus 1 anak yang baru melahirkan. 11 anak. Aku lagi cari pengasuh guys, tapi yang amanah, yang jujur, yang bener-bener bisa dipercaya. Kerjanya nggak ribet, kerjanya cuman mengikuti alur aja. Kalau disuruh jaga anak, kalau disuruh bantu untuk ngurusin you shine. Kalau nanti naik pangkat untuk jadi asisten pribadi aku, ya ikut gitu. Pokoknya bisa jadi apa aja lah gitu. Ya tapi awalnya pengasuh dulu, karena dari pengasuh aku mau lihat dulu jujurnya, amanahnya. Setelah itu baru nanti kita lihat akan kita tarik ke PT Yushine atau tetap jadi pengasuh. Karena ini juga aku lagi cari orang yang sementara ikut sama aku, karena kan ini Bibi Ami mau cuti melahirkan gitu. Mau cuti melahirkan, aku nggak tahu sih akan kerja lagi atau enggak, tapi yang jelas aku butuh untuk orang yang di apartemen. Nah sedangkan di apartemen aku bener-bener butuh orang yang jujur, nggak mau abal-abal, karena apartemen aku ini adalah tempat privasi aku, banyak barang-barang berharga gitu. Jadi harus bener-bener aku cari yang bisa menjaga amanah dengan baik gitu. Bibi Ami bulan November udah lahiran. Jadi Oktober dia minta untuk terakhir kerja. Takut lahiran di jalan. Gitu guys. Jadi makanya aku harus nyari yang benar-benar bisa amanah ya. Gajinya berapa sebulan nih, yang nanya kayak gitu, itu udah gak akan aku terima. Karena ini kan aku baru ngomong ya, terus tiba-tiba udah ngomongin gaji, itu kan gak sopan banget. Kalau udah nanya kayak gitu tuh gak akan aku terima. Harusnya kalau nanya gaji tuh sama HRD, sama bagian rekrutmennya, nanti kan dijelasin, kamu siap bekerja di sini dengan gaji sekian, nanti kan dijelasin. Tapi alhamdulillah yang kerja sama aku semuanya betah-betah. Kayak Teh Dodo kerja sama aku dari 2012 sampai sekarang. Agi ikut sama aku itu dari zaman aku baru nge-YouTube tuh, kan dibantu sama Agi Ansya sama Nadia. Agi Ansya, Nadia, Owi itu orang lama semua. 5 tahun mereka kerja. Supir udah banyak guys. Supir sudah banyak.
lulusan SD aja boleh, nggak sekolah juga nggak apa-apa. Kalau kita nggak sekolah juga nggak apa-apa, yang penting orangnya jujur guys. Kayak aku nggak butuh ijazah apa, aku nggak butuh lulusan SD, SMP, SMA, nggak ada. Di kita nggak ada guys. Yang penting dia mau kerja jujur dan amanah, itu aja gitu guys. Lokasi di Jakarta. Mainem, iya Mainem juga udah lama sama aku gitu guys. Aku sebenarnya butuh di apartemen 1 pengasuh buat di rumah, tambah 1 lagi. Kalau untuk anak-anak yang lain sih nanti akan dikembalikan. Yang kalau Laila itu akan dititipkan ke dinsos tempat gitu, karena aku nggak bisa juga mempertahankan Laila, nanti anak-anak yang lain bisa kena kan, karena SOP-nya salah gitu. Karena aku udah hubungi pihak keluarga waktu itu no respon, aku minta kerjasamanya juga no respon, jadi otomatis kita akan balikin Laila ke dinsos tempat ya, dinsos tempatnya yayasan gitu. Nanti kita ketemu Laila di rumah ya guys. Naila nggak kenapa-napa. Laila bukan Naila, Laila. Ini ya. Bentar. Kemarin yang habis dari diambil dari panti Malang itu 3 anak guys. Sama anak aku total 7, udah 10. 1 bayi yang dari baru melahirkan, 11 anak aku. Ini yang tengah Laila, yang 2 itu dari Cirebon gitu guys. Jadi totalnya ada 11, tapi sementara ya guys, nantinya akan kita kembalikan masing-masing sesuai dengan areanya. Yang Cirebon otomatis kita akan balikan karena suatu dan lain hal yang nanti akan kita jelasin. Terus Laila juga akan kita titipkan ke mana, dinas sosial setempat, karena yang saya bilang orang tuanya itu Laila bukan, ya betul yang pertama, karena keluarganya nggak kooperatif guys gitu. Waktu itu dulu kita udah menghubungi, kita koordinasi sama keluarganya, minta tolong pengurusan untuk bukti bahwa emang Bulia orang sana, Laila anak dari Bulia dan lain-lain. Terus sempat ada keluarganya menghubungi kita, salah satu ya, aku nggak mau sebut siapa. Terus katanya minjem uang ke aku, katanya untuk ini, ya sudah aku kasih tuh. Abis itu ngilang guys, nggak ada kabar lagi, nggak ada apa. Sampai akhirnya ya Laila, kita bingung ya kan, anak-anak aku waktu itu kenapa? Anak-anak aku waktu itu lagi pada diambilin sama dinsos, inget gak tuh 2023 ya kalau nggak salah. Akhirnya kita titipin sementara di Malang. Nah ternyata SOP yayasan semua sama, harus keluarganya yang menyerahkan gitu. Jadi makanya ya kita juga nggak bisa, yayasan Malang juga nggak bisa, otomatis kita harus titipin di Dinsos Tangerang gitu guys. Mau nggak mau gimana, ya gimana lagi, keadaan yang harus
memaksa seperti ini kalau aku mempertahankan Laila sedangkan keluarganya nggak bisa kooperatif. Nanti anak-anak aku yang lain yang kena. Aku nggak mau nanti akan ada pengambilan paksa anak-anak lagi. Aku nggak mau. Gitu guys. Tapi kalau mau adopsi bisa dibantu nggak? Enggak kak, aku nggak ngurus adopsi kak. Aku tidak mengurus adopsi-adopsian kak. Gitu, kalau mau adopsi kakak di dinas sosial aja kak. Di dinas sosial aja, karena lebih itunya ya, SOP-nya emang seperti itu. Kalau aku berbadan yayasan yang tidak mengurus adopsi-adopsian, anak semua aku rawat. Gitu. Laila di mana? Laila sekarang di rumah. Kita lagi janjian sama dinas sosial untuk menyerahkan Laila dan 2 anak lainnya. Gitu guys. Kak pakai bedak apa? Aku nggak pakai bedak guys. Ini aku cuma pakai sunscreen aja, aku nggak pakai bedak. Pakai day cream sama sunscreen. Ini aku nggak pakai bedak. Nah gini aja deh ya. Laila diserahkan ke dinsos setempat guys. Dinsos setempatnya Laila. Bukan Naila sayang, Laila. Beda. Nama Naila beda. Lai beda. Gitu. Jadi ada 3 anak yang dari Malang, nanti kita serahin ke instansinya. Aku trauma guys, kalau takutnya nanti menyalahi SOP lagi, anak-anak yang lain diambil. Aku bisa gelong guys, bisa kayak Aji aku. Nanti ya Laila ada di rumah, nanti kita lihat Laila. Kasihan banget, iya gimana guys? Kalian maunya gimana? Orang tuanya susah guys, keluarganya susah, beneran deh. Naila, kalian tahu storynya, Naila diserahin ke kita, langsung ke keluarganya baik banget kan, masih komunikasi, dimintain tolong dong bu, cari pengurusan identitas Naila waktu itu kan ya. Bapaknya ngurusin mundar-mandir, uaknya ngurusin mundar-mandir. Naila nih, Tabo juga sama. Semua keluarganya yang menyerahkan, seluruh keluarganya yang menyerahkan ke yayasan kita. Ya kan? Kita minta tolong A, B, C, keluarganya kooperatif gitu. Bahkan kita minta surat keterangan, misalnya surat keterangan bahwa Tabo itu memang pernah tinggal di sana sebagai anaknya Ibu Asia. Nah, itu dapat. Terus Ajel juga sama, keluarganya kooperatif guys. Keluarganya kooperatif, semua kooperatif, menyerahkan ke kita semua kan. Zahra juga sama ibunya sebelum ibunya menghilang, ya kan, sekarang ibunya ngilang kan. Semua penyerahan ke kita, adiknya, kakaknya semua menyerahkan ke kita, sampai engkongnya. Terus Zaila juga sama, ke Lubuk Linggau juga semua penyerahan ke aku, ya kan. Terus Nenden, anaknya Citra kan sama si Karin, itu sama penyerahan langsung ke aku. Cuman Laila doang, susah guys. Tenovi tumben kukunya pendek, iya lagi mau pendek gitu. Jadi kalau dibilang sayang, aku pasti nanti nangis nih ketemu Laila, nggak mungkin nggak nangis, pasti nangis. Tapi di satu sisi gimana kita ya, sedih guys, tapi gimana, kita berbuat kebaikan, ngebantu orang, tapi semua ada batasnya guys. Kalau kita memiliki keterbatasan, kita tidak boleh mengorbankan yang lain. Laila anak mulia, gitu. Tapi Laila ini kan alhamdulillahnya nanti mau diserahinnya ke Dinsos Tangerang, ya kan, sesuai dengan domisilinya Naila. Jadi dia kan di Tangerang, jadi Tangerang.
tapi kita nanti bisa jenguk kapanpun, bisa main, bisa ngasih-ngasih apa gitu. Jadi sekarang SOP yayasan itu guys, misalnya nih ya, misalnya siapapun itu yang mau menyerahkan harus keluarganya, dan nanti harus urus data-datanya, kayak membenarkan Laila lahir di mana itu harus ada. Sedangkan Laila aja lahir di sawah ya, ingat gak guys, dia lahir di sawah ya kan, sama Bulia itu keluarganya harus ngurus tuh, harus ngurus ke dinas sosial terkait bukan surat ya, keterangan kelahiran Laila gitu, harus urus. Terus nanti harus ada SKTM juga, surat keterangan tidak mampu gitu, itu kudu dan wajib guys. Banyak yang harus diurus-urus sama keluarganya, boro-boro ya, kita hubungin aja susahnya minta ampun guys. Kanovi punya yayasan, iya punya, tapi SOP-nya harus keluarganya guys gitu ya. Jadi ya mau gimana, nggak bisa guys. Bulia nggak tahu, kita sudah cari, udah nanya-nanya sama orang, nggak ada yang tahu juga. Laila masih ingat Novi, nggak tahu guys. Waktu itu mau video call, tapi udah nggak mau, bukan nggak mau ya, kayak lupa gitu dia. Datang ke sana juga dia nggak mau nggak mau aku gendong. Bulia ODGJ, iya ODGJ. Ya aku sayang banget sama Laila, iya sayang, tapi gimana mbak, kita punya keterbatasan mbak, kita mempertahankan Laila, terus anak yang lain diambil gitu kan gak mungkin juga mbak. Kasihan anak-anak saya yang lain, udah pada sekolah, kasihan lah. Pokoknya kita ngelakuin yang terbaik lah guys. Jadi jangan pernah menyalahkan saya, jangan pernah kayak ini gimana sih nih Laila, kasihan juga yang lainnya gitu. Karena SOP-nya emang kayak gitu, kalau keluarganya Laila muncul bantu kita kooperatif, ya insya Allah kita rawat Laila gitu. Tapi kalau keluarganya kagak muncul, habis minjem duit sama kita, ya susah. Ya padahal kalau bahasa kasarnya mah ya udahlah, kalau duit dipinjem aku juga udah ikhlas, kok nggak bakal dibalikin gitu ya. Tapi kenapa harus menghilang? Padahal awalnya bilang iya saya buat pengurusan ini, buat pengurusan itu, katanya gitu. Iya Laila bukan Naila, beda anak gitu guys. Ya sedih lah. Anak-anak yang diambil dinsos gimana kabarnya? Bagus banget pertanyaannya, bagus banget. Aku jelasin ya guys. Waktu itu pada saat aku dapet tuduhan ya, aduh ini boleh nggak ya, aku takut kena deh, kan TPPO ya kan. Nah dituduh tuh aku, kalian browsing aja ya artinya apa itu. Nah udah gitu kan, ibu masing-masing si anak ini yang diambil sama dinas sosial dipanggilin satu persatu, termasuk ODGJ. Nah terbukti tuh aku tidak bersalah, ada tuh namanya surat pemberhentian penyidikan kepolisian, intinya itu ya. Terus polisi pun pihak dari sana sudah meminta maaf terhadap saya secara tertutup bahwa ada kesalahan ini tuh katanya, minta maaf. Ya sudah ya kan, saya nanya terus terkait anak-anak saya gimana. Jadi ternyata karena waktu itu yayasan kita juga kan hanya menangani ODGJ di itunya loh guys, di akte notarisnya, jadi nggak lengkap untuk kesejahteraan anak awalnya gitu. Nah jadinya anak-anak saya tanpa dikasih waktu dan kelonggaran, saya nggak tahu tiba-tiba ada yang dibalikin,
ada yang udah diadopsi sama orang, ada yang nggak tahu kemana, pokoknya hilang lah guys, pokoknya hilang intinya anak saya ya. Saya nggak tahu kejelasannya mereka gimana, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk untuk mengambil hak kembali anak-anak saya gitu. Tapi ya keterbatasan guys, gimana, banyak yang hilang. Bahkan saya dapat info dari ibunya si anak yang sudah dikembalikan. Jadi kan misalnya ada 10 anak ya kan, salah satunya ini menghubungi aku, Tenovi, semuanya itu katanya dari pihak instansinya bilang untuk jauhin aku katanya gitu, tidak boleh memberikan informasi apapun terhadap saya yang udah nolong nih. Jadi dari instansinya bilang nggak boleh mengasih info apa-apa sama Tenovi, cenah katanya gitu. Padahal saya sudah tidak terbukti adanya pemindahan bayi, kan itu bayi di situ, ibunya juga di situ, tapi intinya ya gitulah ya. Padahal anak-anak terlantar di jalan mah banyak ya, tapi anak saya yang diambil. Ya udah emang jalannya lah guys. Emang udah jalannya kayak gitu. Kalau sekarang masih ada nih, anak saya banyak banget tuh, 20 lebih kali. Sudah ditanyakan, saya kan pakai pengacara guys, saya pakai pengacara, sudah ditanyakan. Banyak yang gak suka. Iya, Abata 01, alay, kamu yang alay. Lihat aja foto profil kamu, alay kan. Anaknya Vera dirawat sama saudaranya karena Vera pun tidak mampu merawat, keluarganya juga nggak mampu merawat. Gitu guys, teh tangkap Arya. Spill lipstiknya. Kado, aku nggak ngurus adopsi, nggak urus adopsian. Saya punya anak, saya rawat semua lah. Jadi jangan minta tolong sama saya nggak tahu pengurusan adopsi, ke dinas sosial aja. Ya, jadi kalau kalian nanya, Tenovi boleh nggak anaknya saya adopsi, saya rawat, langkahin dulu saya. Kalian kayak punya anak terus diminta sama orang, kalian sayang, kalian rawat, udah cantik-cantik, udah bersih-bersih, mau diminta, gimana rasanya? Logikanya kayak gitu. Walaupun anak saya sekarang 7, 10, 20, saya bisa, saya mampu, saya biayain semuanya. Jadi jangan diminta-minta ya, ini bukan barang. Dan anak yang saya rawat itu semuanya terpenuhi, bukan anak-anak yang dekil yang kalian melihat, anak terlantar, dulu lah gue ambil aja. Nggak kayak gitu konsepnya. Ini anak saya rawat bener-bener, kalian minta, kalian pikir aja kayak mana perasaannya. Tenovi sekarang judes ngomongnya. Bu, kalau ngomongin soal anak kayak mana sih Bu? Ibu kalau ibu nih punya anak, dengan foto profil ibu ada tuh foto anak kecil ya kan, nih saya sematkan ya tuh, katanya ibu kalau punya anak ibu diminta, mau nggak Bu, saya tanya. Katanya gini, Zaila buat saya aja, Naila buat saya aja, dimintain semuanya. Lah kan ini bukan barang, ini kan nyawa Bu. Kalau ibu punya anak diminta kayak mana? Sakit gak rasanya? Sakit dong.
Ibunya sensitif. Iya, baru gabung kali ibunya, nggak ngerti saya. Saya bukan judes, Bu. Ini saya tuh intonasi tegas tapi sambil bercanda. Paham nggak? Ini saya ini aja masih nada soft spoken kalau kata orang mah zaman sekarang ya. Kalau saya judes saya ngomong, "Lo siapa? Hah? Lo siapa? Minta anak-anak gue ya?" Kan aku nggak gitu. Jangan baper-baper, Bu, kalau lihat live saya. Saya mah kadang suka begini, kadang agak-agak, kadang bener, kadang kagak. Namanya juga saya manusia. Gitu. Citra Bobo. Gitu. Meledak lagi Bu Kursiti, di mana? Meledak di mana? Bibirnya kering nggak? Dompet yang kering, dompet tanggal segini dompet yang kering. Bibir mah nggak kering. Tanggal berapa sekarang? 18 ya. Aduh, tanggal tua guys. Ini aku bekas dijahit tau guys, tuh kelihatan nggak? Dulu aku basket kan waktu kecil, terus nih aku ada bekas. Terus udah gitu kata temen aku gini, kan waktu itu masih kecil ya, kelas 4 SD, main basket, awas ya yang jatuh, katanya suruh bayar 50.000 katanya gitu. Terus akhirnya main basket, wing, aku uber tuh ya kan, basketnya aku ambil. Ternyata pas gini, nggak apa-apa gitu. Pas dilihat dengkulnya langsung nangis aku. 10 jahitan waktu kecil SD kelas 4, ingat banget. Jadi keloid ya, keloid. Mana lagi nih jahit? Enggak, ini doang. Dari kelas 4 sampai sekarang nggak hilang-hilang ya. Tapi nggak hitam sih, cuman ada bekasnya gitu doang. Kayaknya jelek bekas jahitannya. Celananya nggak dijahit, udah dilaser kak, udah dilaser berkali-kali nggak bisa. Sudah dilaser, udah coba dilaser dari zaman dulu, dilaser nggak hilang-hilang. Ini lagi nunggu driver guys. Ini aku diam-diam, bukan cipirit, bukan. Ini lagi nunggu supir jemput. Bu Kursiti sudah dipulangkan ke Semarang. Ikan Sain ini di rumah, nanti kita ke sana. Ikan Sain lagi sama Laila. Itu cukup kan. Perawatan bibirnya apa? Perawatan bibirnya cuma tes. Suami Hayala di mana? Lagi meeting kakak, suami aku kak. Lagi kerja, lagi meeting katanya. Sayang nanti aku ada meeting ya katanya gitu. Terus aku bilang oke sayang. Nanti jangan lupa ya mikirin aku bilang gitu.
Terus kata dia, iya sayang, aku ngapa-ngapain selalu mikirin kamu kok. Aku mau pipis, mau mikirin kamu. Teh kena cakar celana. Dibekelin makan, tadi dibikinin sandwich ikan asin. Jadi ada roti terus sama ikan asin pakai sambal dibakar. Gitu. Tinggi badan 173, BB di 63. Bentar guys, suami aku telepon. Halo? Iya sayang. Iya, aku mau berangkat ya. Iya, aku mau berangkat dulu sayang. Iya, tadi pagi emang kamu cium aku. Ya, kamu habis meeting ya. Tadi sandwich ikan asinnya udah dimakan. Enak banget. Ya ampun sayang, makasih ya sayang. Iya. Nanti malam pulang jam berapa sayang? Jam 7. Ya oke sayang, nanti aku udah cantik pas kamu pulang ya sayang. Oke sayang. Jangan lupa mikirin aku ya. Oh, kamu cipirit tadi gara-gara mikirin aku. Oh, ya udah jangan lupa cebok ya. Oke sayang, dadah. Udah tuh guys. Aduh, kena gigi. Udah ya, aku udah telepon suami aku. ODGJ bisa nular ya. Sandwich ikan asin tadi soalnya yang ada ikan asin doang. Kan aku mikir, ada ikan asin nih bekas 3 hari lalu. Udahlah, pakein aja di roti gitu. Terus pakai sambal deh. Kata dia sayang enak banget, ini perpaduan yang taste-nya tuh kayak di luar negeri cenah. Gitu. Malah kata suami aku bilang ini, sayang kita bikin usaha aja yuk sandwich ikan asin, gimana menurut kamu? Soalnya kayak makanan kamu tuh enak-enak semua, kata dia, nggak ada yang nggak enak. Jadi aku harus menjelaskan sama dunia kalau makanan kamu tuh paling enak, katanya gitu sayang. Sayang katanya gitu guys. Menurut kalian gimana? Sandwich ikan asin.
Citra Zainul lagi tidur belum nanti ikut kok, tapi masalah ikut ada 11 anak, kayak mana di rumah 11 anak, kasihan banget yang ngerawat. Ada bayi, ada semuanya gitu guys. Pasien siapa? Emang Aji nular ya guys sama aku? Enggak kan guys? Tuh pakai parfum di sini di leher guys. Kak enjoy nggak setelah bariatrik? Enjoy banget. Kalau misalnya nggak enjoy gini pas live guys. Iya guys. Iya. Itu kan biasa aja, jadi kayak ya biasa aja sebenarnya, nggak ada lemes. Sifat nggak berubah tuh Novi, lu akrab bener lu sama gue. Sifat nggak berubah tuh Novi, akrab bener lu. Parfum baru belum nih, baru mau meeting sama orang pabrik. Kata suami Hael, katanya gini, kan malam-malam kan dia ngeliatin aku aja, terus dia bilang gini, sayang, yang kamu udah gila ya? Enggak. Dia ngomong gini, sayang kamu kok tambah hari tambah kurus, tambah cantik, kata dia gitu. Tapi kok lama-lama kurang bahan sayang, kayak ODGJ, kata dia gitu. Terus aku bilang, ih sayang, ini tuh model baru, teman-teman aku pakai. Iya teman kamu kan ODGJ semua, cenah. Terus aku mikir, oh iya ya, yang bajunya kurang bahan berarti ODGJ dong. Pancing terus dikata gue ikan lo. Kok celananya kayak ODGJ? Oh iya betul ya. Kak, yuk ke setelan pabrik lagi. Di restart ya otaknya ya. Kok aku bingung deh, kok suami aku bilang gini, sayang, aku mikirin kamu jadi cipirit. Maksudnya gimana ya guys? Berarti bikin sakit perut gitu ya? Tadi pas ditelepon, kalian denger kan?
lihat perutnya jadi sakit. Apa jangan-jangan gara-gara makan sandwich ikan asin aku? Mungkin gak sih? Makan sandwich ikan asin aku jadi ciripit. Anak-anak pada belum bobo. Spill lipstiknya, munduran dikit, cantiknya kelewatan. Bisa aja lu. Bisa aja. Elah. Besok aku mau bikin menu baru. Sandwich isi ikan lele. Gimana menurut kalian? Lele dimasukin ke dalam sandwich, kayak pakai roti, pakai kecap, sambelan kacang. Gimana menurut kalian? Gimana? Oke nggak? Sambelan kacang bikin cipirit lagi ya? Naila udah sekolah, udah. Pakai parfum dari You Shine. Habis itu kalian nanti akan punya pacar yang ganteng, yang kaya, yang terima kalian apa adanya, karena ini bikin daya tarik tambah lengket. Yang mau langsung aja check out payment. Dan Novinya aja jomblo. Iya, aku udah kawin, enak aja lu. Oh, tadi suami aku nelpon, kamu gak denger? Ih, jomblo, siapa tuh jomblo? Naila PAUD. Nih yang nanya lipstick, mau lipstick. Tuh. Nih. Ya. Nomor berapa? Bisa baca nggak? Nomor 3. Nomor 3. Coblos nomor 3. Jangan nanya Tenovi ya, naon ya lipstick. Gerak. Ditengok. Lipstick tuh. Lipstick buat di mana? Di bibir, betul. Buat di bibir. Nomor 3. Ombre-nya nomor 15. Yang mau cepetan langsung dibayar. Kalau terlalu merah tinggal diginin aja. Oh, kunaon Allah.
Teh kacamatanya boleh buka. Aku kira udah malam, tadi gelap bener, aku mikir kan ya. Nomor 3 sama nomor 15. Iya, ini apa namanya, lipstiknya original yang di aku nih. Nah, ini parfumnya. Gerak sok yang hayang parfum. Sok dilebok. Lebok gerak. Ini parfumnya EDP. Tahan 10 jam. Jangan cuman muka doang. Coba nggak pakai filter boleh. Ini pakai filter ya, tuh kelihatan ya matanya. Ini gue nggak pakai filter. Nih, gue nggak pakai filter. Lo kira gue takut gue nggak pakai filter? Lo kira gue takut nggak pakai filter? Iya, nggak apa-apa tuh, nggak masalah tuh. Ini muka gue, nih mau di zoom, nih di zoom tuh, ada nggak filternya? Nggak ada. Ini bekas jerawat ada. Nih mukanya, mukanya nih, ini lehernya, garis-garis lehernya. Tuh bekas jerawat. Itu ada bekas pori-pori nyaho tuh. Cheapest her, thank you. Tuh ada bopel-bopelnya, nyaho tuh bopel siap. Dikira takut pakai filter tenan naon. Jore mah jore aja, jore patut sia. Gelis mah gelis aja, nyaho teu sia. Yang mau gerak di payment. Emang itu kasar ya guys? Emang itu kasar ya? Jaka Tingkir, kenapa kamu gak suka keluar sana? Ya udah, maklumin aja karena aku teh bukan orang Sunda. Mama aku teh di Bogor, tapi abdi teh lahir besar di Jakarta. Cuma bisa otodidak aja. Spill anting. Yang mau cepet aja, langsung dibayar aja. Rasa parfumnya apakah? Ini bukan dimakan. Jadi kalau misalnya rasa kan dirasa di lidah. Berarti ini sebutannya aromanya apa gitu ya. Aromanya, iya, aromanya yang ini adalah aroma kasturi. Wangi parfum kayak Arab Saudi gitu kan. Bisa cewek, bisa cowok. Kalau ini aromanya, bukan rasanya kakak. Ya, kalau yang ini namanya parfum Hana kakak. Hana ini untuk perempuan. Wanginya lebih aroma bunga kakak. Ya gitu. Ini EDP kakak. Jadi tahannya itu 10 jam bisa lebih kak. Ya, Eau de Parfum gitu ya.
Jadi ini sudah terdaftar BPOM kakak, dan sudah ada tulisan halal juga. Buatan Indonesia, betul kakak. Berapa mili? 30 mili. Tapi jangan salah, ini kecil-kecil cabai rawit kakak. Nih ya. Astagfirullahaladzim, ini lama-lama aku jadi kayak Aji dan kawan-kawan. Nih, ini kecil-kecil tuh cabai rawit. Karena kenapa? Ini tadi kayak aku sekali semprot gitu, tinggal ditaruh di leher, di badan. Wanginya awet 10 jam kakak. Jadi kalau kakak semprot di baju, ya kan, selama kakak nggak ganti baju, masih nempel tuh di baju. Terus kakak semprot nih di leher, ya kan, jangan salfok ya, ada garis-garisnya. Emang begini dari lahir ya. Terus nanti disemprot di sini, di leher, di badan, itu akan nempel terus wanginya gitu. Selama kakak nggak mandi. Tapi kalau udah kesiram air, kesiram sabun, atuh hilang kakak, ya kan? Ya, tapi kalau misalnya kakak nggak mandi, itu aku jamin masih nempel wanginya kak. Tapi nggak mungkin kan kak, kakak nggak ganti baju, nggak mandi 1 harian. Jadi ODGJ dong kakak, ya kan? Jadi buat kalian yang belum punya parfum dari You Shine, ini parfum punya aku. Ini produksi PT aku sendiri. Jadi kalau kalian yang mau, langsung gercep payment aja kakak. Guys, ini kan aku ngomongnya kayak gini. Terus kalau kalian ketemu, jangan berharap aku ngomongnya kayak gini ya. Aku tuh orangnya insecure nyahote. Jadi kalau ada yang minta foto, paling aku, oh ya boleh bu, ya boleh. Tapi nggak mungkin juga, boleh kakak sini, nggak mungkin. Karena aku orangnya maluan kalau di luar tuh. Jangan dibilang sombong, paling iya boleh bu, iya boleh pak, iya sini silakan yuk, boleh gitu. Nggak yang sini kakak boleh banget, nggak mungkin nggak boleh kak, gitu itu nggak mungkin ya. Iya, aku insecure dan introvert, aku nggak percaya dirian. Kalau misalnya rame gitu ya, terus ditarik-tarik, banyak yang minta foto, malu, nggak pede. Iya, insecure dan introvert. Yuk yang mau yuk, gercep aja. Kalau ngomong kayak gitu kayak mau pinjem duit. Iya kakak, makanya aku nggak mungkin ngomong kayak gitu, ya kan? Yuk yang mau langsung dibayar aja ya parfumnya ya. Parfumnya yang mau langsung dibayar aja. Udah belum parfumnya? Aku pakein kumukena, nggak hilang wanginya teh. Iya, emang nempel terus kak, betul banget. Ini wanginya tuh dia akan nempel terus. Kakak semprotin di mana aku sih ya, sampai aku semprotin di kasur, di spray, supaya suami aku betah kakak. Terus kan suami aku nanti kalau nyium spray, nyium bantal sama guling kan jadi inget aku terus kakak, gitu. Jadi aku kayak ngerasa ya seneng aja kakak, gitu. Aku semprotin kakak semuanya sampai di sempak dia kakak, aku semprotin. Yuk yang mau ya, langsung aja gercepin. Kak udah kak malu ya kak, aku juga jadi malu kakak ngomong kayak gitu. Katanya gini, ada yang komen, Teh Novi udah nikah kok nggak dipublis katanya. Iya kakak, aku malu kalau dipublis. Gatel lagi alisnya. Ngomongnya yang bener, kenapa sih?
Kenapa sih? Aku telat minum obat kayaknya, guys. Yuk, cepet yuk. Cantik istighfar ya. Udah ya kakak, aku takut sambil ngobrol-ngobrol kalau gak ada yang ini, takut kena kakak. Mana suaminya kerja kakak? Emang kakak gak kerja? Nanya-nanya suami saya. Jam segini mah kerja kakak. Lumayan ada yang ngehibur kita. Dikata aku pelawak ya kak. Minum dulu ya kak, aus. Yang best yang mana, yang Hana kak? Gini lebih enak kakak. Suaminya tadi dibangunin jam 4 kan kak? Iya kak, jam setengah 4 udah aku tendang-tendangin kak untuk bangun. Treadmill di belakang harga berapa? Itu yang profesional kakak, kayaknya berapa ya, lupa kakak, kayaknya goceng deh kak. Minum es ya? Kopi kakak, bukan wedang jahe. Lambungnya aman, minum kopi. Kak, emang gak capek live keadaan tidak dicintai katanya? Apa tuh? Kak, emang gak capek ya live terus dalam keadaan tidak dicintai? Ih, kata siapa tidak dicintai? Tahu dari mana kamu? Akrab banget loh. Kak, ini ada ODGJ hamil di Sepatan, di mana Kak Rizka? Boleh DM ke aku nggak kak? Itu Sepatan deket sih kak. Kemarin juga bilang gini, ya Tenovi ada ODGJ hamil cenah katanya gitu. Aku samperin, ternyata bukan hamil. Itu perutnya nggak diliatin, itu isinya. Ya janganlah ntar kena aku.
Renovi sehat, Kanovi damang, sehat damang. Dia punya anak kecil. Ya kak, DM aja ya kak, DM ke aku ya kak. Di call suaminya ya kak. Enggak, suami aku lagi meeting sayang. Ada ODGJ, rambutnya gimbal. DM aja kak, DM. DM ya kak. Ada ODGJ diam di bawah pohon. Terus kenapa kak diam di bawah pohon dia kak? Coba lihat, kenapa dia diam di bawah pohon? Cipirit nggak? Dilihat dulu, takutnya diam ciripit aja. Kanovi udah punya suami, serius tanya. Ih, nggak enak aku tuh jawabnya. Malu banget. Aku telepon suamiku dulu ya. Ya sinyalnya nggak ada lagi. Wifi lagi error ya. Bibi tidur lagi. Guys tuh sinyalnya dia lagi error. Emang iya guys? Emang kalian tahu wifi aku apa? Kapan nikahnya? Kirain belum, katanya gitu. Tidak ada wifi guys. Tuh ayah sinyal. Kalau angkut diri sendiri gimana? Bisa kalian kalau misalnya ngerasa kayak aku nih gitu, kayak aduh udah nggak kuat nih, ya udah kalian langsung aja menyerahkan diri, aja, langsung gas gitu, langsung ke rumah sakit, bilang dok saya udah nggak kuat gitu, jelasin alasannya nggak kuat. Kalau aku sih masih kuat ya guys. Abis mikir kan, kalau misalnya nggak kuat, nanti gue dievakuasi sama konten kreator lain, viral lagi nanti. Jadi mikir, udahlah kuat-kuatin aja gitu. Ada lansia buta, kenapa? Di mana tuh, guys? Di DM aja ya kak. Kalau lansia sebatang kara, aku langsung bantu kok. Asal tidak ada keluarga ya. Kalau ada keluarga, harus persetujuan keluarga, repot. Karena kita kalau lansia kita bantu ke panti. Kak, apa tuh? Tahu kisah Rais sama Bunda Korla, kenapa? Kenapa Rai itu kenapa? Yang yatim piatu itu ya? Udah ada yang bantu belum guys? Boleh info nggak? Udah ada yang bantu belum? Kalau belum ada yang bantu, aku mau bantu. Tapi kalau sudah banyak yang bantu, aku nggak bisa bantu.